Wal faridatu min jumlati dzalika kullihi an-niyah. Dan yang termasuk kewajiban dari semua tadi itu adalah niat. Jangan lupa niatnya. Tadi ketika kapan niatnya? Menyiramkan air ke kepala. Wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Kalau ada najis yang menempel dihilangkan. Wasti'abil badan bil ghusli, dan meratakan air ke seluruh badan dengan cara dibasuh. Lah, nggak sampoan, nggak sabunan. Bukannya harus sampoan kalau mandi besar. Itu kan mandi besarnya zaman now ya. Dulu nggak ada sampo. Artinya cukup air saja sudah cukup. Dengan menggunakan air saja sudah cukup. Tapi kalau setelah itu sudah rata, misalkan semua air, kalau antum pengen sampoan, pengen sabunan, silahkan. Dan memang harus zaman sekarang. Antum keluar ketemu teman, nggak sabunan, nggak sampoan, kok baunya beda ya? Ada apa nih kok baunya beda ini? Sampoan, sabunan. Tapi sampoan dan sebenarnya setelah tadi selesai semua. Tadi setelah selesai semua, badan sudah rata dengan air dan wudu sudah bagus, sudah selesai, hingga akhirnya setelah selesai mandi kaki diratakan. Walhasil kaki menjadi terkena air, rata dengan air, maka sudah sah selesai wudunya. Artinya secara otomatis kaki terkena siraman air ketika mandi, maka secara otomatis wudunya sempurna. Baru setelah itu silakan mau sampoan, mau sabunan, mau apalagi sabun muka, sabun kaki mungkin kalau ada, sabun badan, terserah. Wa fardul wudu'i, fardu wudu, kewajiban wudu, ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh wajah dan kedua tangan sampai kedua sikut, wa mashu ba'di ra'si, dan membasuh sebagian kepala, wa ghuslul rijlaini ma'al ka'baini marratan, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki marratan sekali, ma'an niyati wa tartib, disertai dengan niat dan tartib atau berurutan. Wa ma adaha sunnanun wa muakkadatun, yang selain tadi disebutkan itu fardu wudu, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Seperti tadi misalkan apa? Cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, membasuh telinga, menyapu kepala, semuanya, seluruh kepala, bukan sebagian lagi tapi seluruhnya. Itu semuanya adalah sunnah muakkadah. Fadluha katsirun wa thawabuha jazilun, keutamanya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Wal mutahawinu biha khosirun, dan orang yang gampangin tanpa mengerjakan kesunahan-kesunahan wudu, artinya dia cuma melakukan yang wajib-wajibnya saja, langsung membasuh wajah, langsung membasuh tangan, menyapu sebagian kepala, kaki, selesai. Artinya dia tidak kumur-kumur, tidak cuci tangan, tidak istinsyak, tidak membasuh kuping, maka dia termasuk orang yang menggampangkan wudu. Khosirun, dia termasuk orang yang merugi, karena seharusnya dia mendapatkan pahala, mendapatkan keuntungan dengan mengerjakan hal-hal yang sunnah. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatir, bahkan orang semacam ini sangat bahaya sekali. Mengapa? Fa innan nawafila jawabirun lil faraid, karena amalan-amalan sunnah itu menambal yang fardu. Amalan sunnah itu menambal yang fardu. Seperti misalkan kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, alhamdulillah melaksanakan. Cuma terkadang apa yang kita laksanakan sholat fardu 5 waktu itu masih banyak kekurangan. Mungkin tidak khusyuk, mungkin kita nggak tahu kita nggak tahu, kita yakinnya sudah mantap, sudah suci, tapi ternyata masih ada najis yang menempel, nggak taunya. Artinya itu adalah kekurangan. Sedangkan untuk menambal semua itu adalah sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah nawafil. Oleh karena itu jangan kita meninggalkan sholat sunnah rawatib, atau gampangannya sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Adab tayamum, selanjutnya adab tayamum, adab bertayamum. Fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talab, apabila kamu kesulitan menggunakan air
Sebab apa? Sebab lifaqdihi, karena ketidakadaan air. Bagaimana mau menggunakan air? Airnya aja nggak ada. Ba'da talab, setelah mencari-cari air, ternyata emang airnya nggak ada. Sudah berusaha untuk dicari, ternyata air juga tidak ketemu. Au li udhrin min maradin, atau karena halangan sebab sakit. Kata dokter, kamu jangan sampai kena air. Kamu kalau kena air langsung mati. Awalimani'in minal wusuli ilaihi, atau ada penghalang untuk mendapatkan air. Ada yang menghalangi untuk mendapatkan air. Kok bisa? Min sabu'in, ada hewan buas yang menghalangi. Ada mata air di sana, tapi ternyata ada harimaunya yang menjaga. Artinya kita nggak bisa mengambilnya. Ada air di kolam, tapi di kolamnya ada buaya darat. Di kolamnya ada buaya. Akhirnya kita pun kalau mau mengambil air dari situ, bahaya, nanti bisa dicaplok sama buaya. Au habsin, atau karena dia terkurung, artinya dia dibelenggu, terkurung di penjara, nggak bisa kemana-mana dan tidak ada air. Au kanal ma'ul hadir tahtaju ilaihi li'atsyik, atau ada air, ini ada air, sekarang ada air 1 gelas, tinggal 1 gelas ini saja air, tapi saya haus dan saya butuh minum, dan ternyata ini air cukup buat diminum saja untuk menghilangkan hausnya saya. Kalau demikian berarti boleh untuk bertayamum. Atau bukan hanya karena hausnya saja, au atshi rafiqik, atau teman yang haus. Saya berdua, ada air 1 gelas, saya berdua dengan teman saya alhamdulillah nggak haus, tapi teman saya sangat kehausan sekali, padahal saya butuh untuk berwudu untuk sholat. Mana yang saya dahulukan? Saya berwudu untuk sholat, padahal ini punya saya, atau saya dahulukan teman saya yang membutuhkan minum karena kehausan? Kasih teman yang membutuhkan minum karena kehausan. Baru setelah itu bertayamum kita. Au kana mulkan li ghairika, atau ini punya orang lain. Ini punya fikih. Cuma tinggal ini doang, ini punya fikih. Walam yabi illa bi aktsar min samanil misli, dan tidak dijual kecuali dengan harga melebihi harga standar. Misalkan ini harganya 5.000, ternyata dijual sama fikih 100.000. Berarti saya nggak wajib membeli. Padahal ada punya fikih, ada. Tapi karena harganya 100.000, padahal harga standarnya 5.000 misalkan, maka saya nggak wajib membeli. Dan saya boleh untuk bertayamum. Au kanat bika jirahatun au maradun, atau kamu ada luka. Au maradun, atau ada penyakit. Takhafu minhu ala nafsik, yang sangat dikhawatirkan penyakitnya. Artinya ada luka, sakit, kalau kena air di anggota wudunya malah tambah parah sakitnya. Bisa jadi putus tangannya misalnya. Kalau sudah demikian, berarti kita dibolehkan untuk bertayamum. Fasbir, maka bersabarlah dengan keadaan yang demikian, hatta yadkhula waqtul fardhu, sampai masuk waktu sholat fardu. Artinya kita bertayamum tidak sembarangan, boleh tayamum kalau sudah masuk sholat fardu. Tsumaqsid sa'idan thayyiban, kemudian carilah tanah yang bagus, tanah yang baik. Alaihi turabun khalisun tahirun layyinun, yang di atasnya terdapat debu yang murni, yang suci, yang lembut. Bukan debu yang kasar, nanti mukanya bukan bopeng ya. Debunya yang lembut, yang suci dan murni. Tanah dari bumi. Bukan dari kursi pesawat, kursi bis, bukan. Fadrib alaihi bikaffaika, cara tayamum, fadrib alaihi bikaffaika, pukulkan dengan kedua telapak tangan.
Sudah dipukulkan, dipukulkan. Dhamman baina asabi'ika. Jari-jari tidak dilebarkan tapi dikumpulkan. Tidak dilebarkan tapi dikumpulkan. Lantas dipukulkan ke tanah. Sudah? Wanwi istibahata fardhi shalah. Kemudian niat supaya membolehkan sholat. Nawaitu tayammum listibahati sholat. Saya niat bertayamum supaya membolehkan sholat. Sudah? Setelah itu wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Kemudian basuhlah dengan kedua tangan itu wajah kamu semuanya sekali saja. Dibasuh ke wajah. Sekali saja dibasuh, diratakan sebagaimana berwudu, sebagaimana membasuh wajah ketika berwudu. Sekali saja. Enggak usah 3 kali. Nanti debu semua di muka. Wamsah bihima wajhaka kullahu maratan wahidah wala tatakallaf fi sholal ghubar ila manabiti sya'ri khaffa aw kasdufa. Dan kamu tidak usah menyusahkan diri untuk meratakan debu itu ke tempat tumbuhnya rambut, baik yang tebal maupun yang tipis. Tadi kan kalau air harus rata di sela-sela. Jenggot yang tebal di sela-sela. Kumis gitu juga. Sedangkan kalau tayamum, debu nggak perlu di sela-sela jenggotnya, nggak perlu, cukup. Yang penting diratakan air debu begitu saja sudah cukup. Sudah, itu yang pertama wajah. Tadi niatnya ketika memukulkan ke tanah. Nawaitu at-tayammum listibahati shalah. Tumanza khotamak. Kemudian lepas cincin. Kalau pakai cincin lepas dulu cincinnya semua. Sudah lepas cincin semua. Ngapain setelah itu? Wadrib darbatan thaniyatan mufarriqan baina asabi'ika. Kemudian pukul tanah lagi. Kalau tadi yang pertama dirapatkan, yang kedua dilebarkan. Tadi yang pertama dirapatkan, ini yang kedua dilebarkan. Pukul tanah lagi. Sudah? Setelah itu wamsah bihima yadaika ma'ami faqaika. Setelah itu maka usaplah dengan keduanya tangan kamu sampai ke siku. Caranya ini kan sudah ada debu tadi kan begini. Kanan dulu, kan yang kiri. Kanan. Kanan. Ini ada debu, jangan sampai hilang. Yang jempol perhatikan. Diratakan yang atas, yang jempol jangan diapa-apain, yang jempol ke bawah. Jempol ke bawah diratakan sampai sikut berapa. Sudah sekali. Terus yang kanan begitu juga. Jempol sampai sikut. Wamsah bihima yadaika ma'amil fawqaika fa illa tastau'ibaha. Kalau belum merata, kalau tadi membasuh tangan belum merata, ulangi lagi. Fadrib darbatan ukhra, ulangi lagi. Ulangi lagi. Kalau dirasa belum merata. Tapi kalau muka sekali saja sudah cukup. Bahaya nih kalau muka 3 kali debu semua. Pakai bedak apa, Mbak? Kok warnanya aneh bedaknya. Fadrib darbatan ukhra, maka boleh mukul tanah lagi, ngambil tanah lagi, terus diratakan ke tangannya. Ila antas taunibaha, berapa batasannya? Sampai rata. Tsumamsah ihda kafaika bil ukhra, kemudian sapulah salah satu telapak tangan dengan yang lainnya. Sudah selesai begini, sudah selesai. Atau kalau belum rata lagi. Atau mau diratakan dulu. Kemudian setelah selesai telapak tangannya. Wamsah ma baina asabi'ika bitakhlil, dan usaplah yang di antara jari-jari dengan cara di sela-sela. Wasalli bihi fardhan wahida. Sudah tadi sempurna tayamumnya. Dan dengan tayamum ini maka hanya boleh sholat fardu satu saja.
Artinya kalau dia sholat zuhur berarti cuma boleh sholat zuhur saja. Sholat asar nanti wudhu lagi, cari air dulu lagi dulu. Kalau nggak ketemu, atau dia lagi sakit, atau ada air tapi mahal, atau ada air tapi untuk minum, atau ada air tapi untuk minum kawannya, maka dia dibolehkan untuk berwudhu kembali. Wasolli bihi fardhan wahida, maka boleh digunakan untuk sholat fardu satu kali. Wa ma syi'ta minan nawafil, begitu juga boleh untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berapa kali? Terserah, mau berapa kali pun juga terserah. Tapi kalau sholat fardu satu kali. Kalau sholat sunnah terserah berapa kali. Fa in aradta fardhon tsaniyan, kalau kamu ingin melakukan sholat fardu selanjutnya yang kedua kalinya, fastahnif lahu tayammuman akhar, maka ulangilah bertayamum kembali. Makanya apabila ingin menjamak sholat dengan cara bertayamum, maka setelah mengerjakan sholat yang pertama, untuk mengerjakan sholat yang kedua, dia tayamum kembali. Udah selesai. Besok kita akan bahas tentang adabul khuruj ilal masjid, adab keluar menuju masjid, apa saja. Besok tadi, nggak usah sekarang. Sudah pada capek ya? Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup sekian. Sudah paham ya? Tadi fardu adab mandi dan adab tayamum. Sekali lagi saya ulangi, adab mandi diawali dengan masuk kamar mandi dulu ya. Kamar mandi, terus dibersihkan badannya, cuci tangan dulu, dibersihkan badannya dari kotoran-kotoran, begitu juga kemaluan dibersihkan, bekas-bekasnya itu dibersihkan semua. Setelah itu berwudu sampai telinga, kaki tidak perlu, kaki diakhirkan, karena secara otomatis dia tersiram air. Baru setelah itu membasuh, menyiram kepala dengan air sambil niat nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul ghuslal janabah fardhu lillahi ta'ala. Berapa kali? 3 kali. Diratakan sampai airnya menyerap ke kulit kepala. Setelah itu siram badan bagian kanan 3 kali dan diratakan dengan tangan. Begitu pula sebelah kiri 3 kali. Sambil diratakan, diusap-usap bagian depan badan, begitu juga bagian belakang badan. Hasil tujuannya adalah untuk meratakan air. Sudah selesai gitu aja. Selesai, setelah itu dia sudah boleh sholat dan dia sudah boleh melakukan amal ibadah yang lainnya, baca Quran, sholat, karena tadi dia sudah berwudu, sudah sah wudunya, sudah cukup. Tapi kalau wudunya batal, ternyata di tengah-tengah mandi dia megang kemaluan dengan batinul kaf, dengan tangan, telapak tangan bagian dalam, maka batal wudunya, mengulangi lagi wudunya. Kapan menggunakan sabun, kapan menggunakan sampo? Setelah rata air semua, setelah rata baru gunakan sampo, baru gunakan sabun. Jangan baru pertama mandi langsung sampoan. Itu bukan air mutlak buat mandi. Itu jadinya air sampo. Bukan gak bersih, bersihnya bersih, wangi. Cuma itu bukan air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Sebab sudah berubah jadi air sampo, sudah berubah jadi air sabun. Sedangkan air yang digunakan untuk berwudu, untuk mandi adalah air mutlak, air yang suci, mensucikan. Tahu air mutlak? Air mutlak itu ya air, tidak bercampur apa-apa. Kalau sudah bercampur sabun berarti air sabun. Kalau sudah bercampur sampo berarti air sampo. Sudah bercampur teh berarti air teh, boleh diminum. Kalau sabun jangan, mabok. Ya. Kalau misalnya disapuan tapi dibasuh sampai bersih tapi dengan air mengalir itu boleh atau harus ulang lagi dari awal mandinya? Misalnya awal sudah pakai sabun, sudah ini terus dibasuh lalu sampai bersih tapi masih airnya tetap mengalir terus dari atas. Iya, di situ repotnya, nanti berarti butuh banyak air kalau gitu kan ya. Itu pun juga kita ragu-ragu, akhirnya ini masih ini sudah air mutlak
atau masih ada sabunnya, sisa-sisa sabunnya. Oleh karena itu ketika kita mandi, antum ketika mandi junub ya, habis mimpi, caranya tadi itu jangan sampoan dulu, jangan sabunan dulu, diratakan dulu airnya semua. Setelah rata baru sampoan, disampoin, baru sabunan, disabuni. Sabun muka, sabun badan, sabun kaki, sabun apa lagi semua pakai. Sudah paham caranya? Ya Ustaz, untuk misalkan kan tadi nggak boleh menyentuh levelnya untuk pembersihan. Untuk misalkan meratakan air di area di batang paha itu bagaimana? Sudah sejak awal. Makanya sejak awal tadi apa? Bersihkan badan, kemaluan depan dibersihkan juga, sisa-sisa segala macam itu sudah dibersihkan semua. Sudah dibersihkan semua, lipatan-lipatan yang di belakang juga dibersihkan semua. Artinya sudah kena air. Baru setelah itu siram air. Ya kalau misalkan masih ragu juga, sudah siram air ke belakang, ke depan, ke belakang, siram. Jangan sampai menyentuh. Kalau menyentuh berarti batal wudunya, ulangi lagi. Tadi katanya Imam Ghazali kalau wudunya batal tengah-tengah mandi, ulangi wudu lagi. Mandinya misalnya di air mengalir di sungai, danau itu Enak, langsung nyemplung. Jadi ikan berubah. kalau berhadang Kolam renang juga gitu juga. Tapi kalau kolam renang sekarang sudah kaporit semuanya, sudah bukan air mutlak lagi, sudah campuran. Sudah? Kalau Ya. misalkan waktu masalah mau sholat subuh nih, airnya nggak ada dan bisa mendapatkan air itu, nanti waktu subuhnya sudah jadi menjemur subuh ya, maksudnya mataharinya udah ya, perkiraan kayak mau aja atau harus memang cari air. Cari air dulu, harus diusahakan cari air. Kalau memang sulit mendapatkan air atau mungkin ada halangan lain sehingga kita tidak bisa mendapatkan air tersebut, ya kita dibolehkan untuk berwudu. Sudah, nggak ada yang mau tanyakan? Sudah, nggak ada? Nggak ada, sudah? Iya. kalau misalnya siapa lu? Misalnya kita sudah air nih Pak Ustadz. Jadi ketika ini kan jadi masalah ketika nggak ada air kan sebagai tayammum Pak Ustadz ketika junub. Itu batasannya ketika ketemu air berarti tetap wajib mandi. Iya, kalau sudah ketemu air maka batal wudunya. Batal tayamumnya. Tadi sudah tayamum nih, ternyata nemu air, batal tayamumnya, harus berwudu. Sudah ya? Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika min az-zalali waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.